Jadi, apakah sudah ada bukti klinisnya dokter mengenai bekam ini? Gitu? Baik, saya akan jawab dengan bahasa iman dulu ya, supaya kita sama bahasanya. Karena kalau nggak dijawab dengan bahasa iman, nanti akan banyak kerancuan atau ketidaksinergian. Pertama begini. Semua yang Allah jelaskan dalam Al-Quran dan hadis riwayat pastinya, pasti benar, gitu. Pasti benar, ya. Dengan atau tanpa atau dengan atau tidak tanpa atau dengan penelitian, gitu loh. Kita nggak pernah lihat surga, kita nggak pernah lihat neraka, nauzubillah, kita nggak pernah lihat siksa kubur, kita nggak pernah lihat Allah, kita nggak pernah lihat Rasulullah. Sekarang ya, kita percaya aja, iman tuh begitu. Pertama itu. Lalu yang kedua, kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, kalaulah iman itu mengikuti logikanya manusia, kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ajmain, maka niscaya harusnya bagian bawah sepatu yang diusap, karena bagian itu yang kotor. Tadi bagian Nabi alaihi salatu wasallam mengajarkan apa? Usaplah bagian atas sepatumu. Kata perintahnya begitu. Ya. Maka Masya Allah ya, jadi ini konsep iman tuh kayak begitu. Diucapkan dengan lisan, yakini dengan hati, dengan amalkan dengan perbuatan. Ya, itu konsep utamanya dulu. Ya, supaya teman-teman paham. Jadi dengan atau tanpa penelitian, kita kalau beriman ya beriman aja, gitu kan. Allah mengatakan madu itu penyembuh. Allah mengatakan, Rasul mengatakan batu sodo itu penyembuh. Ya sudah, yakinin saja. Ada keberkahan di situ. Bahkan Allah Nabi mengatakan kurma itu subhanallah berkahnya luar biasa. Rumah yang dalamnya ada kurma, maka rumah tadi tidak akan kelaparan. Itu konsepnya. Maka kalau itu sudah kita pahami dulu baik-baik, maka hati kita lega, ya. Supaya apa? Gak dengan ilmu pengetahuan kita yang cetek ini itu, kita mencoba mencari pembenaran atas nama keilmiahan, gitu loh. Salah nggak? Nggak salah. Silakan saja. Tapi dasarnya apa dulu? Ya, itu dulu ya. Supaya nanti bahasanya nyambung. Ya, saya cuman nasihati saja. Ya, karena banyak orang yang sekarang dijelaskan luar biasa detail pun kita nggak percaya juga. Lagi kalau dijelaskan juga, itu akhirnya juga. Minta naikin standar level penjelasan segala macam. Ya sudahlah, ngapain juga. Ya. Dan kita kebetulan banyak sekali case-case yang kalau nanti teman-teman pelajari tentang bekam itu Masya Allah ya. Dahsyatnya luar biasa kerjanya. Nah, itu Dr. Agus Rahmadi itu yang beliau sangat concern dengan sangat lengkap bisa menjelaskan. Nah itu jadi kalau ditanya apakah bekam itu ada risetnya, ada banyak, udah terlalu banyak. Ya, itu aja. Tapi di sana namanya bukan bekam, tapi blood cutting, ya, blood cutting. Ya, blood yang randomized control trial juga ada, yang macam-macam lah bentuk-bentuk penelitian di situ yang saya baca itu banyak sekali. Cuman Indonesia belum sampai ke sana, ya. Kalau yang Pak Wahyudi Widada yang dokter bekam saya tadi juga dia penelitiannya langsung ya menggunakan manusia dan dilabkan semua, ya. Ada sudah sangat banyak. Cuman mungkin karena dunia kita tidak di situ gitu kan. Dunia Anda nggak di situ. Jadi nggak ngakses ke sana. Padahal dunia pengobatan Islami subhanallah teman-teman sekalian itu ya luar biasa ya. Kalau seandainya para peruqyah syariah itu diberikan kesempatan untuk meruqyah orang, mungkin ya ada seorang ustaz mengatakan dokter itu nggak ada kerjaan lagi nanti. Karena banyak penyakit fisik itu ternyata biiznillah dengan izin Allah itu disembuhkan dengan ayat-ayat Al-Quran. Bisa. Dan itu terbukti. Ya. Dan para ulama zaman dulu seperti itu yang mereka kerjakan. Ya. Maka mari kita kuatkan ini semua ya. Kalau apakah penelitiannya sangat banyak? Nggak banyak-banyak. Ya saya nggak pernah detail nulis ada pernah ngitung berapa sih, tapi cukup banyak. Ada beberapa buku tentang bekam pun juga cukup banyak menjelaskan tentang itu. Ya, tinggal Anda browsing aja ya. Kalau data ilmiahnya ada. Wallahu a'lam bishawab.